البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah, babul fa'il, bab seputar fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'lun. Fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il. Nah, fi'il sini sudah kita lewati. Ada dua syarat fi'il yang disebutkan sebelum fa'il tersebut. Syarat pertama apa? Syarat pertama apa? Fi'il yang mendahului fa'il tersebut harus apa kemarin syaratnya? Fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il. Nah, fi'ilnya ini ada dua syarat. Apa? Fi'ilnya harus apa? Fi'il. Bukan fa'ilnya. Fi'ilnya harus apa kemarin? Antum? Harus apa? Harus tam. Ayo, ayakunal fi'lu taman, fi'il harus tam. Kenapa? Karena kalau fi'ilnya naqis, walaupun dia mendahului isim, walaupun isimnya marfu, bukan fa'il tapi isim kana contohnya. Seperti itu. Syarat yang kedua apa kemarin? Naam, ayakunal fi'lu laisa mughayyar li-shighah. Paham ya? Hendaknya fi'il tersebut bukan apa? Bukan fi'il yang sudah diubah apa bentuknya. Ayakunal fi'lu laisa mughayyar shighah. Jadi syarat yang kedua tersebut perlu diperhatikan, yaitu hendaknya fi'ilnya bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Karena kalau fi'il itu sudah diubah bentuknya, walaupun isim marfu' yang jatuh setelahnya itu bukan fa'il, tapi apa? Naibul fa'il. Jangan kita lihat ya, berikutnya. Au huwa fi ta'wil fi'il, atau yang mendahului isim tersebut adalah apa? Adalah berada pada ta'wil fi'il. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya imma fi'il yang mendahulunya, imma isim yang isim tersebut apa? Bisa ditakwil, diubah menjadi fi'il. Paham belum? Seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kan maknanya fi'il, ada enggak? Ada. Qatilun berarti yaqtul artinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ada dua. Imma fi'il yang mendahului isim marfu' tersebut, imma apa? Isim yang dia bisa ditakwil menjadi fi'il. Isim yang maknanya makna fi'il. Paham belum? Seperti isim fa'il. Nanti kan kita lihat nanti. Wa huwa ala qismain. Yang mana fa'il terbagi menjadi dua, dhahir wa mudmar. Dhahir yang nampak, mudmar yang bentuknya kata ganti. Fa dhahir nahwu qala Allahu. Yang dhahir contohnya adalah qala Allahu, i'rabnya dengan baik-baik. Qala fi'il madhi, fi'lun madhin mabniyyun al-fathi la mahalla min al-i'rab. Lafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam rafihi dhammah dhahirah ala akhirih. Qala rajulani, ini contoh berikutnya yang musanna. Qala fi'il madhin mabniyyun al-fathi la mahalla min al-i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi al-alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Wan nun na'am 'iwadun tanwin fi infradihi. Wa ja'al mu'adziruna, ja'al mu'adzirun, ja'a fi'lun madhin mabniyyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-mu'adziruna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu jama' mudzakkar salim. Wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Jangan sampai keliru, jangan sampai lupa, diingat-ingat terus. Nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu iwadun anit tanwin fi mufradihi, pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Yauma yaqumun nasu, syahidnya mana? Yauma yaqumun nasu, an-nasu. An-nasu itu jamak atau mufrad Isa? An-nasu itu jamak atau mufrad Isa? Mufrad, jamaknya apa? An-nasu itu
Jamak atau mufrad hamdalah? Wallahu alam. An-nasu jamak atau mufrad? Jamak mufradnya apa? Insanun. Ayo, ada yang mengatakan an-nasu itu jamak untuk mufrad insanun atau ingsun. Paham ya? Ingsun, insanun, an-nasu. Tapi an-nasu ada jamak lagi, unasun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja nanti di sana ada jam'u qillah, jam'u kasrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi an-nasu, nasun, unasun itu semuanya jamak. Mufradnya bisa ingsun, bisa insanun. Paham ya? Naam. Kita lihat sini syahidnya apa? Yauma yaqumun nasu. Yauma dzarf zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa 'alamat nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. An-nasu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Faham insyaallah ya? Berikutnya. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, sama i'rabnya. Wawu 'ala hasabi ma qablah. Yauma dzarfuz zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. I'rabnya diperhatikan ya. Nah, kemudian apa? Wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf idzin mudhafun ilaih. Yafrahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-mu'minun sama dengan al-mu'adzirun. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-waw niyabatan an dhammati li'annahu jam' mudzakkar salim wan nun 'iwadun tanwin fi mufradihi. Qala abuhum, qala sama i'rabnya dengan yang sebelumnya. Abuhum, abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-waw niyabatan an dhammati li'annahu minal asma'i as-sittah. Wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal mim antum wal mim naam alamatul jama'. Berikutnya wal mutmar nahwu qaulika darabtu wa darabna, sampai terakhir darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtum wa darabtum, itu semuanya nam darabat. Paham ya? Itu semuanya barakallahu fikum cara i'rabnya sama. Fi'lun madin mabniyyun 'ala sukun litisanihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Dihafal itu ya. Fi'lun madin mabniyyun 'ala sukun litisanihi bidhamir raf'in mutaharrikin. Contohnya biar tambah jelas, darabtu. Darabtu i'rabnya bagaimana? Darab fi'lun madin mabniyyun 'ala sukun litisanihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. La mahalla lahu min al-i'rab wa ta darabtu, ta'nya itu jangan watu itu ya, ingat. Kalau antum watu itu keliru. Kenapa keliru? Karena suatu kata kalau tersusun dari satu huruf, paham ya? Maka diucapkan namanya. Sekarang itu namanya tu atau ta namanya? Ta atau tu namanya? Ta kan? Satu kan? Ta, wa ta gitu kan. Watu keliru. Dalam ungkapan keliru itu ya. Wa ta dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Mahum insyaallah ya. Ayo nah kaidahnya kita lewatkan. Al-kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha wa idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntaq bil lafdhiha. Paham ya? Paham maksudnya? Contohnya al, bal, jangan alif wal lam, ba wal lam, langsung diucapkan dengan lafadznya bal, al. Karena dua. Tapi kalau satu sa'adhabu wasin dengan wasa gitu. Paham ya? Seperti itu caranya ya. Naam. Kita lihat lagi ila akhiri kama taqaddam fi fasl mudmar. Kita lewati semuanya, cara i'rabnya sama semuanya. Walladzi fi ta'wil fi'il, sekarang ini isim marfu' tadi syarat pertama apa? Didahului apa? Fi'il atau didahului isim yang isim tersebut mengandung makna fi'il. Jadi antum mengartikannya mudahnya gitu. Isim yang mengandung di dalamnya makna fi'il. Jadi walladzi fi ta'wil fi'il maksudnya isim yang mengandung di dalamnya makna fi'il. Nahwu aqaimun zaidan. Aqaimun zaidan di situ i'rabnya bagaimana? Hamzahnya hamzah istifham. Mabniyyun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham ya? Hamzahnya apa? Hamzatul istifham. Mabniyyun al-fathi la mahalla min al-i'rab. Qaimun sebagai apa qaimunnya di situ barakallahu fikum? Qaimunnya sebagai
mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun akhir. Kalau ditanya orang, katanya mubtada itu harus ma'rifah Ustaz. Benar. Mubtada syaratnya harus ma'rifah, tapi boleh mendatangkan mubtada nakirah kalau ada musawwigh. Apa musawwigh artinya? Mujawwiz, faktor yang memperbolehkannya. Di antaranya apa? Didahului sebelumnya istifham. Belum, ar-rajulun qa'imun boleh. Tapi kalau rajulun qa'imun enggak boleh. Ini hati-hati ya, antum harus pahami baik-baik ya. Jadi kalau langsungkan gini enggak boleh. Rajulun qa'imun. Antum katakan na barakallahu fikum qa'imun sebagai khabar, ini mubtada enggak boleh. Karena mubtada harus ma'rifah. Kecuali ada musawwigh. Apa musawwighnya? Didahului istifham. Kalau didahului istifham, mubtada boleh nakirah. Ar-rajulun qa'imun. Paham ya? Jadi boleh. Ailahun ma'allah. Nakirah enggak ilahun? Nakirah. Mubtada dia. Kok boleh Ustaz? Karena ada musawwigh. Apa musawwighnya? Hamzah istifham tadi itu. Paham insyaallah? Ayo. Hal rajulun qa'imun? Ima hamzah istifham. Ima apa? Ima nam barakallahu fikum. Hal juga boleh. Intinya istifham. Didahului istifham. Paham insyaallah? Itu di antaranya. Jadi enggak usah ragu, enggak usah bingung. Qa'imun kan mubtada, lah khabarnya mana? Az-Zaidan, i'rabnya dengarkan baik-baik. Az-Zaidan fa'ilun sadda masaddal khabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Az-Zaidan fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia itu fa'il menduduki kedudukannya khabar. Paham belum? Jadi didobel langsung dapatnya dua. Qa'imun butuh khabar, qa'imun juga isim fa'il butuh fa'il. Jadi bagaimana biar tergabung dua-duanya langsung di i'rab fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia itu fa'il, nah barakallahu fikum, menempati tempatnya khabar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya qa'imun itu kan mubtada, butuh khabar. Khabarnya mana? Az-Zaidani. Jangan langsung khabar. Karena ternyata qa'imun juga butuh apa? Fa'il. Karena qa'imun isim fa'il. Karena maknanya apa sih qa'imun itu maknanya? Ayakumu Zaidan, itu tadi maksudnya. Ayakumu Zaidan. Qa'imun ada makna fi'il terkandung dalamnya. Qa'imun maknanya apa? Yakumu. Seakan-akan ayakumu Zaidan. Paham belum? Nah, itu maknanya. Jadi qa'imun Zaidan maknanya apa? Ayakumu Zaidan. Paham? Antum memahami makna fa'il yang di atas tadi itu. Iya kan? Isim marfu' tersebut imma didahului fi'il satu, imma didahului isim yang mengandung makna fi'il. Isim yang mengandung makna fi'il ya ini. Nah, barakallahu tadi itu. Qa'imun Zaidan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau contoh ini ana nyebutkan contoh ini untuk contoh mubtada boleh nakirah kalau dahulu istifham. Paham ya? Itu juga di antaranya. Qa'imun Zaidan. Wa qaulu ta'ala. Jadi i'rabnya jelas ya. Qa'imun isim fa'il, dia mubtada, butuh apa tadi? Khabar. Qa'imun juga isim fa'il, butuh apa? Fa'il. Digabungkan Zaidannya fa'ilun sadda masaddal khabar. Faham soalnya ya? Berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qouli ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Kalau ini bukan mubtada, mukhtalifun. Paham ya? Ngikutin apa? Ngikutin kalimat-kalimat sebelumnya. Dilihat sendiri dalam Al-Qur'an bagaimana? Dia bisa sifat di situ, paham ya? Nah, sifat apa? Sifat untuk yang sebelumnya. Paham ya? Jadi jangan i'rabnya mubtada, dilihat sebelumnya. Kalau dia sifat-sifat. Syahidnya apa? Mukhtalifun di situ. Isim apa? Isim fa'il. Mengandung makna fi'il enggak? Mengandung. Apa makna fi'ilnya? Yakhtalifu. Yakhtalifu alwanuhu. Berarti alwanuhu fa'il. Paham ya? Jadi ini pahami baik-baik. Mungkin di jurumiyah belum dibahas, tapi mutamimah harus diperkenalkan. Isim fa'il butuh fa'il, isim maf'ul butuh naibul fa'il. Paham belum? Nah, al-madrubu abduh misalkan. Jadi harus diperkenalkan itu ya. Isim fa'il butuh apa tadi? Butuh fa'il. Naam. Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun ini isim apa? Isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilafan mukhtalif. Isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Fa'il, karena mukhtalif maknanya apa? Yakhtalifu. Paham ya? Paham insyaallah? Naam. Kemudian al-madrubu abduh contohnya biar enggak bingung.
Al-madrubu abduhu. Nah, ini marfu juga abduh. Tapi dilihat al-madrub ini sama apa namanya? Al-madrub isim maf'ul. Isim maf'ul madrub. Alladzi duriba. Berarti butuh apa duriba? Alladzi duriba. Duriba ini mughair sighah atau enggak? Mughair sighah berarti butuh apa? Naibul fa'il, abduh naibul fa'il, selesai. Jadi yang antum lekatkan di benak antum, hukum asalnya isim fa'il butuh fa'il, isim maf'ul butuh naibul fa'il. Di sini antum lihat mukhtalifun isim apa? Isim fa'il, maknanya yakhtalifu. Sehingga setelahnya alwanuhu fa'il. Paham belum ini? Alhamdulillah, mafhum insyaallah. Berikutnya. Walil fa'il ahkamun. Ini sudah kita lewati semuanya. Untuk fa'il itu memiliki hukum-hukum. Minha di antaranya annahu la yajuzu hadfuh. Fa'il enggak boleh dibuang. Kenapa enggak dibuang? Li'annahu umdah. Dikarenakan fa'il itu adalah umdah. Apa yang umdah kemarin? Na'am barakallahu fikum. Umdah itu apa kemarin? Apa? Inti. Paham ya? Jadi umdah itu inti aslun. Umdah itu inti. Jadi fa'il itu adalah inti dalam suatu kalimat sehingga enggak boleh dibuang. Setiap ada pekerjaan ada pelakunya. Umdah. Paham ya? Naam, kita lihat. Fa in dhahara lafdhu, fa in dhahara fil lafdhi, kalau dia itu nampak pada lafadznya nahwu qama zaidun, nampak enggak zaidun? Nampak enggak itu san zaidun? Nampak enggak? Qama zaidun, nampak enggak zaidunnya? Nampak. Kalau dia itu nampak pada lafadznya qama zaidun contohnya wa zaidani qama fadzaka, berarti itu fa'ilnya. Kalau qama zaidun fa'ilnya jelas zaidun. Kalau zaidani qama mana fa'ilnya? Alif qama. Jangan zaidani fa'il muqaddam, enggak ada. Ingat-ingat, enggak pernah ada kisahnya fa'il muqaddam, enggak ada. Jangan berharap sudah, enggak ada fa'il muqaddam itu. Jadi antum lihat itu. Yang nampak qama ya ada alifnya itu. Dhamirun muttasilun mabniun as-sukun fi mahall raf'in fa'il. Terus az-zaidani sebagai apa? Az-zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam rafihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna wan nun 'iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Lah khabarnya mana khabarnya? Jumlah qama. Jumlah qama, jumlah fi'liyah fi mahall raf'in khabarnya. Mohon insyaallah ya, mudah sekali, jangan sampai antum enggak paham, harus paham. Jadi kenapa fa'il enggak boleh dibuang? Karena umdah. Umdah itu lawannya apa sih? Fadlah. Fadlah itu kalimatun zaidah utiyat biha min ajli itsmami ma'na. Paham ya? Kalau umdah itu kalimatul asl. Paham ya? Nah barakallahu fikum, kalimatun asliyah itu kata asli, kata asal, kata usul, kata inti. Paham ya? Enggak boleh dibuang umdah itu. Kalau fadlah itu kalimatun zaidah. Suatu kata tambahan utiyat biha didatangkan dengannya min ajli itsmami makna dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Contohnya gini. Nah barakallahu fikum, jaa Muhammadun. Telah datang Muhammad. Ini sudah sempurna atau belum? Sudah. Disempurnakan lagi. Datangnya naik kendaraan atau jalan kaki? Dikasih hal. Jaa Muhammadun masyan. Ewa. Hal kan harus mansub nanti ya. Muhammad telah datang dalam keadaan jalan kaki. Ini namanya fadlah namanya. Kenapa fadlah? Karena antum buang pun boleh gitu loh. Antum buang pun sudah sempurna. Tapi maknanya apa maknanya? Kalau mau disempurnakan lagi ditambahi dengan hal ini. Muhammad telah datang dalam keadaan berjalan kaki. Kan hal diartikan dalam keadaan kan? Ewa. Jadi na barakallahu fikum, umdah itu kalimat inti, sedangkan fadlah kalimat tambahan. Paham insyaallah ya? Nah, jadi umdah itu kata inti, kemudian fadlah itu kata tambahan yang fungsinya untuk menyempurnakan apa? Makna. Boleh dibuang atau tidak? Boleh. Tapi kadangkala wajib disebutkan. Walaupun dia fadlah wajib disebutkan. Contohnya apa? Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ucapan dalam keadaan sombong ini kan fadlah. Dia kan hal. Di sini enggak boleh membuang. Kenapa enggak boleh dibuang? Karena kalau antum buang rusak maknanya. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Keliru enggak ini? Masa kita enggak boleh jalan di muka bumi? Yang dilarang itu adalah apa? Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Paham belum? Jadi fadlah itu walaupun kalimat tambahan, kadangkala boleh dibuang, kadangkala wajib disebutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan.
Ya, Allah Ta'ala menyatakan dan tidaklah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam keadaan batil. Batilan itu hal. Fadlah dia, tapi wajib disebutkan. Karena kalau antum enggak menyebutkannya, rusak maknanya. Mahum soal ini ya? Ayo kita lanjutkan lagi. Wa illa fa huwa dhamir mustatirun nahwu zaitun qama. Kalau enggak nampak fa'ilnya, berarti pastikan fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir nahwu zaitun qama. Zaitun qama. Dhamir mustatir ingat. Kita lewati juga semuanya dalam jurumiyah dulu. 6 antum keliru kalau misalkan i'rabnya masih keliru. Qama Muhammadun misalkan. Dibalik seperti itu ya, zaitun qama. Zaidun qama. Surah mirip ya. Qama Muhammadun, qama fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Kalau dibalik Zaidun qama atau Muhammadun qama misalkan dibalik, jangan antum mengatakan Zaidun fa'il muqaddam. Kalau antum masih mengatakan fa'il muqaddam gagal paham. Lah kalau ditanya mana fa'ilnya? Di sini fa'ilnya. Di dalam qama ini ada dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kembali ke Zaid. Selesai. Ingat-ingat ya. Yang dijauhkan dari benak antum apa? Tidak ada di sana fa'il muqaddam. Kalau mubtada' muakhar ada, khabar muqaddam ada, tapi kalau fa'il muqaddam enggak ada. Semua fa'il itu diakhirkan. Kalau dhahirnya nampaknya muqaddam maka itu bukan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, imma wujuban imma jawazan. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum wa minha di antaranya juga hukum fa'il annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'il, enggak boleh mendahulukan atas fi'ilnya. Fa in wujida ma dhahiruhu annahu fa'il muqaddam, ini penting nih yang ana sebutkan tadi. Kalau dijumpai dhahirnya fa'ilnya muqaddam, fa'ilnya didahulukan, kalau dhahirnya seperti itu, wajib takdirul fa'il dhamiran mustatiran, ya kan? Wajib menakdirkan fa'ilnya dhamiran mustatiran, dhamir yang tersembunyi ini. Dhahirnya didahulukan enggak fa'ilnya dhahirnya nih? Ya enggak? Wajib fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadul huwa. Ini wajib disembunyikan. Paham ya? Maksudnya wajib di dalam apa? Di dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir. Paham maksudnya ya? Jawazan. Wa yakunul muqaddam imma mubtada', ini. Yang didahulukan itu bukan fa'il tapi mubtada'. Ini mubtada' kan zaitun ini. Mubtada' bukan? Mubtada'. Khabarnya mana khabarnya? Jumlah qoma ini. Paham insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Nahwu zaitun qama. Zaitun qama, perhatikan zaitun qama, zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhiri, qama fi'l madhi mabniun fathhi la mahalla al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Jumlah qama ya, wa jumlah wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada'. Selesai. Wa imma fa'ilan, penting ini. Kalau dhahirnya ada fa'il yang muqaddam, imma dia mubtada', imma dia itu fa'il tapi apa? Bi fi'lin mahdhuf, penting ini. Dia fa'il boleh tapi dengan fi'il dibuang. Contohnya, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di situ antum lihat. Wa in ahadun. Ahadun isim atau bukan? Isim. Marfu' enggak itu? Marfu' enggak? Marfu'. Dhahirnya kok itu fa'il muqaddam ya? Kita katakan itu fa'il tapi bukan muqaddam. Fa'il dengan fi'il yang dibuang. Takdirnya apa? Wa in istajaraka ahadun, gitu. Nakdirkannya kok sama dengan istajaraka, karena istajaraka di sini namanya apa? Namanya mufassir. Yang dibuang namanya mufassar anhu. Qaidahnya la yajuzu istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Kaidahnya apa? Tidak boleh berkumpul antara mufassir dan mufassar anhu. Paham belum? Kenapa kok kita katakan ahadun bukan mubtada, Ustaz? Ingat-ingat. Sekarang sebelum ahadun ada in atau enggak? In. In itu in apa di situ? In syartiyah. In syartiyah itu masuk enggak pada isim? Tidak. Berarti masuk pada fi'il. Fi'ilnya mana? Dibuang tadi itu. Wa in istajaraka ahadun. Paham belum? Jadi ahadun fa'il bukan fa'il. Fa'il dari mana? Dari fi'il yang dibuang, takdirnya istajaraka. Paham belum? Kenapa nakdirkan sama dengan istajaraka setelahnya? Karena istajaraka yang disebutkan itu namanya apa? Mufassir. Yang dibuang namanya apa? Mufassar anhu. Al-madhkur summiya mufassiran wal mahdhuf summiya mufassaran anhu. Kaidahnya apa? La yajuzu istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Mafhum insyaallah, teman-teman? Paham belum?
Enggak boleh bertemu berkumpul antara mufassir dan mufassar anhu. Mufassirnya mana? Istajaraka yang disebutkan itu. Jadi antum nanti caranya nulis kaidahnya gini caranya itu. Nah, barakallahu fikum. Istajaraka namanya madkur yang disebutkan. Al-madkur namanya apa? Mufassir. Al-mahdhuf yang dibuang namanya apa? Mufassar anhu. Belum. Kaidahnya apa? La yajuz al-istima' baina al-mufassir wal mufassar anhu. Enggak boleh bertemu berkumpul antara mufassir yang menjelaskan dan yang dijelaskan. Paham belum? Contoh yang seperti ini ada enggak? Banyak sekali. Idas sama'u syaqqat. Idas sama'u fatarat. As-sama'u apa i'rabnya? Fa'il. Mana fi'ilnya? Dibuang. Takdirnya apa? Idan syaqqatis sama'u syaqqat. Idang fataratis sama'u fatarat. Paham belum? Nakdirkannya kenapa fi'ilnya sama? Karena yang disebutkan itu namanya mufassir. Paham belum? Nah, paham ya? Idangan idza apa? Syartiyah. Idza syartiyah itu masuknya pada apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Sehingga kalau idza sama'u as-sama'u mubtada ya enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Karena idza ini syartiyah. Butuh fi'il setelahnya. Berarti as-sama'u sebagai apa? Fa'il. Bukan fa'il muqaddam ya, fa'il dengan fi'il yang dibuang. Fa'ilun bi fi'il mahdhuf. Takdiruhu in syaqqa. Idzan syaqqatis sama'u syaqqat. Paham maksudnya? Idzan fataratis sama'u fatarat. As-sama'u itu fa'il situ ya. Sama ini. Wa in ahadun artinya wa in istajaraka ahadun. Kenapa kita nakdirkan pakai istajaraka? Disebutkan setelahnya itu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Istajaraka yang disebutkan namanya apa? Mufassir. Yang dibuang namanya apa? Al-mufassar anhu. Kaidahnya la yajuz istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Ini kaidah ini penting harus Anda hafalkan ya. Karena nanti kaitannya dengan apa? La yajuzu al-istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Enggak boleh bertemu antara mu'awwid pengganti wal mu'awwad anhu dan yang digantikan. Contohnya ini. Ad'u Zaidan. Aku memanggil Zaid. Antum ketika manggil Zaid cukup ad'u Zaidan atau ya Zaidu cukup? Ya Zaidu. Ya-nya ini namanya apa? Namanya mu'awwid. Paham ya? Ad'u namanya mu'awwad. Ya Zaidu. Oleh karena itu nanti dalam qatur nada, munada itu masuk dalam bagian maf'ul bih. Karena aslinya Zaidu aslinya apa? Zaidan. Aslinya maf'ul bih. Ad'u Zaidan. Lah kenapa darinya itu diubah? Ad'u ini diganti dengan ya. Ya ini tidak. Ya namanya mu'awwid. Namanya apa? Mu'awwid. Namanya mu'awwid. Ini namanya mu'awwad anhu. Belum. Mu'awwid itu pengganti, ad'u yang digantikan. Boleh enggak? Ad'u ya Zaidu, jadikan satu itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya ad'u Zaidan enggak boleh. Imma ad'u Zaidan, imma ya Zaidu. Kaidahnya apa? La yajuzu istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Ini juga sama. La yajuz istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham nanti menyusul. Kita lihat sini. Li'an ada tasyarti la tadkhul 'ala mubtada, ya kan? Dikarenakan alat syarat itu tidak masuk pada mubtada. Mubtada kan isim. Jadi alat syarat itu tidak masuk pada mubtada, tidak masuk pada isim, masuknya pada apa? Pada fi'il. Berikutnya, wa minha di antaranya juga anna fi'lahu yuwahhad ma'a tasniyatihi wa jam'ihi. Sudah kita lewati. Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Wajib fi'ilnya itu mufrad walaupun pelakunya fa'ilnya musanna atau jama'. Ingat ya, walaupun pelakunya musanna atau jama' fi'ilnya wajib mufrad, enggak perlu dikasih embel-embel wawu jama'ah wala alif tasniyah, enggak perlu. Paham belum? Kita lihat. Anna fi'lahu yuwahhad, bahwasanya fi'ilnya yuwahhad, dimufradkan. Ma'a tasniyatihi wa jam'ih, bersamaan musananya fa'il dan jamaknya fa'il. Kama yuwahhad ma'a ifradihi, sebagaimana
fiilnya itu dimufradkan bersama fa'il yang mufrad. Cara menerjemahkannya lihat ya. Yuwahhad itu masih dijadikan satu, masih dimufradkan. Paham maksudnya gitu ya? Fataqul qama Zaidani. Itu, qama Zaidani. Nah, barakallahu fikum. Enggak diperbolehkan seperti ini, enggak boleh. Ayo, qama Az-Zaidani. Ayo, ini enggak boleh nih. Kenapa enggak boleh? Karena antum mengasih apa? Memberikan alif tasniyah di sini. Wajib fi'ilnya apa? Mufrad. Ingat-ingat, fi'il itu mufrad walaupun pelakunya musanna atau jamak tetap mufrad fi'ilnya. Qama. Paham belum? Itu wajib apa tadi? Wajib fi'ilnya itu mufrad bersama fa'il yang musanna atau jamak. Qama Zaidani wa qama Zaiduna. Ya kan? Qama Zaidani wa qama Az-Zaiduna. Sama, enggak qamu wala qama. Naam. Kalau dibalik bagaimana? Dibalik lain lagi hukumnya. Kalau dibalik jelas harus dikasih Az-Zaidani qama. Az-Zaiduna qamu. Karena kalau dibalik lain lagi hukumnya. Kan sudah kita lewati. Enggak ada fa'il muqaddam. Paham ya? Kalau dhahirnya muqaddam apa tadi? Mubtada. Fa'ilnya mana? Imma dhamir mustatir, imma yang nampak. Az-Zaidani qama. Fa'ilnya mana? Alif. Fi mahalli raf'in. Az-Zaiduna qamu. Mana fa'ilnya? Waul jamaah. Fi mahalli raf'in. Paham belum? Jadi enggak ada Az-Zaidani qama, Az-Zaidani fa'il muqaddam, enggak ada. Enggak ada fa'il muqaddam. Kita lihat lagi. Kama taqul sebagaimana kamu ungkapkan qama Zaidun, ya enggak? Qaman fi'il, mufrad fi'ilnya. Jadi apa kaidahnya? Wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu mustanan aw jam'an. Wajib fi'ilnya itu mufrad walaupun pelakunya musanna atau jamak. Itu kaidahnya. Nah, kita lewati kan kemarin? Naam. Qala Allah Ta'ala berfirman, qala rajulani. Qala rajulani itu beda dengan qama Zaidani ya. Az-Zaidani, Zaidun itu alam bukan? Alam. Ma'rifah enggak? Ma'rifah. Kenapa setiap kali jadikan musanna harus kasih al lagi? Az-Zaidani. Alnya al apa yang kita lewati dulu? Az-Zaidani. Jarang sekali antum menjumpai Az-Zaidani tanpa al. Hampir semua contoh-contoh kalau nama pasti ada alnya. Az-Zaidani. Alnya al apa? Kemarin ingat ya antum? Alnya al apa ingat ya antum? Al apa Ihsan? Al yang masuk pada isim alam itu al apa? Az-Zaidani. Isim alam yang dimusanakan ada alnya kan tuh? Qama Az-Zaidani ada alnya. Al apa kemarin? Al li ta'rif. Al untuk membuat ma'rifah. Kenapa? Karena isim alam itu kalau antum mau menjadikan dia itu musanna harus diniatkan nakirah. Innamal a'malu binniyat. Ini contohnya. Tak kasih tahu caranya ya, biar enggak bingung. Zaidun ma'rifah atau nakirah Ibrahim? Ma'rifah karena dia apa? Alam. Ini kalau antum mau jadikan musanna diniatkan nakirah. Sudah terniatkan belum? Sudah belum? Niatkan sudah? Sudah? Ayo kita ubah. Kalau sudah diubah dulu. Nah, ini masih nakirah ini, Zaidan ini. Paham ya? Karena kalau antum belum meniatkan nakirah enggak boleh. Nah, untuk memulihkan kembali dia jadi ma'rifah dikasih al. Jadi hampir semua contoh antum lihat aja, buka-buka kitab-kitab itu hampir semua contoh kalau dia itu alam, kalau musanna ada alnya. Az-Zaidani. Alnya ali ta'rif. Memulihkan kembali Az-Zaidani ma'rifah dengan apa? Bukan alam lagi tapi karena dengan al. Paham maksudnya? Ayo. Nanti dalam Qatrun Nada disebutkan syurutul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara. Munakkara ini marukiba. Syarat musanna itu harus mufrad, ada mufradnya. Murakkab, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syurutul musanna an yakuna mu'raba, mu'rab, wa mufradan mufrad, munakkara dinakirahkan. Paham belum? Jadi kalau seperti ini Zaidun masih ma'rifah dinakirahkan dulu, niatkan dulu. Setelah itu baru di Zaidani kasih al lagi untuk memulihkan kembali menjadi ma'rifah. Seperti itu. Wa qama Zaiduna sama, kama taqulu qama Zaidun. Sudah tadi ya. Naam qala ta'ala qala rajulani wa ja'al mu'adzirun sama i'rabnya sudah kita lewati juga. Wa qala adh-dhalimuna sama i'rabnya sudah kita lewati juga. Wa qala niswatun iskal di sini. Syubhat, alhamdulillah. Ada syubhat situ qala niswatun wa qala niswatun. Niswatun ini kan muannas. Ya enggak? Hakiki apa majazi muannasnya? Niswah. Hakiki. Hakiki karena apa? Punya kemaluan. Niswatun ini kan jamak mufradnya apa?
Eh? Niswatun itu. Allah Ustaz. Niswatun itu nah barakallahu fikum, nah jama' atau mufrad? Jama' atau mufrad? Antum? Jama' atau mufrad? Abdurrahman? Jama' mufradnya apa? Imra'atun. Paham ya? Arahnya jauh sekali tapi memang jamaknya itu niswah. Paham ya? Niswatun atau inasun, niswatun, imra'atun, nisaun. Paham ya? Cuman niswatun di sini ingat-ingat. Kalau antum kebingungan, kenapa kok enggak waqalat? Kenapa enggak dikasih tak taknis itu loh? Ingat-ingat kembali ke kaidahnya. Niswatun jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi dengan nama muannas apa? Majazi. Kalau muannas majazi boleh dikasih tak taknis, boleh tidak. Kembali ke kemarin sudah kita lewati kan? Ewa. Itu solusi pertama. Solusi kedua, biarkan niswatun tetap muannas hakiki. Ewa. Terus bagaimana kok qala? Karena qala itu nanti ada fa'il yang dibuang katanya. Takdirnya wa qala jam'u niswatin. Jam'u niswatin. Jam'u mudzakkar atau muannas? Jam'u mudzakkar atau muannas? Jam'u mudzakkar. Cocok. Qala mudzakkar, jam'u mudzakkar. Tapi ada kaidah lagi, al-aula adamu takdir. Yang paling bagus itu enggak usah takdirkan. Jadi kembali ke hukum asal niswatun jamak taksir hukum muannas majazi. Kalau muannas majazi tak taknisnya enggak wajib. Paham ya? Boleh qalat, boleh qala. Mafhum shalah? Ayo na'am. Seperti itu. Wa minal arab man yulhiqu fi al-fi'la 'alamat at-tasniyah wal jam' idza kana al-fa'il musannan aw jam'an. Ini menyelisih kaidah asal ini. Dan di antara orang Arab ada yang mengikutkan fi'il itu tanda musanna dan tanda jamak. Di antara orang Arab ada yang mengikutkan pada fi'il itu tanda musanna tanda jamak. Idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, kalau pelakunya fa'ilnya itu musanna atau jamak. Fataqul qama az-zaidani, antum lihat ada alifnya itu. Wa qamu az-zaiduna, ada waw jamaahnya, antum lihat itu. Wa qumna al-hindatu, ada nun niswahna, nun niswahnya ada di situ. Ini menurut siapa? Menurut sebagian orang Arab. Wa tusamma lughata, dinamakan bahasanya akalunil baraghis. Ini bahasanya. Bahasa apa namanya? Akaluni al-baraghis. Baraghis itu jamak dari burghus. Burghus itu semacam apa? Semacam hama tanaman. Paham ya? Ada juga yang menerjemahkan kutu. Paham ya? Jadi kutu-kutu itu memakanku itu loh. Kutu itu berakal atau tidak? Enggak berakal, menunjukkan lemahnya bahasa ini. Karena tidak berakal itu enggak boleh pakai waw jamaah. Seharusnya akalat seni al-baraghis. Kutu-kutu itu memakanku. Bukan akaluni. Kalau akaluni kan mereka wawunya. Mereka ini seringnya untuk yang berakal atau yang tidak berakal? Yang berakal. Ya, mereka para kutu-kutu enggak tepat. Paham ya? Nah, kutu-kutu itu, paham belum? Jadi bahasa ini bahasa lemah. Bahasa yang kuat adalah apa? Ingat-ingat kaidahnya ini, wajib ifradul fi'il wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, wajib fi'il yang mufrad walaupun pelakunya musanna atau jamak. Kalau akalun baraghis ini, kalau pelakunya musanna maka fi'ilnya dikasih tanda alif. Qama. Kalau pelakunya jamak berarti dikasih waw jamaah. Qamu az-zaiduna. Qama az-zaidani. Qumna al-hindatu. Kata mereka seperti itu, kita lihat. Li'an hadzal lafdz sumi'a min ba'dhim, karena lafaz ini didengar dari sebagian mereka. Kata mereka ya, wa minhu al-hadits, di antaranya dalil mereka adalah hadis, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wal malaikatun bin nahar. Saling silih berganti malaikat, nah barakallahu fikum, yang ada di malam hari dan malaikat yang ada di siang hari. Yata'aqabun, silih berganti. Nah barakallahu fikum. Nah kata mereka yata'aqabuna, ini kan jamak, malaikatun juga jamak. Katanya kalau pelakunya itu jamak, fi'ilnya harus mufrad. Seharusnya yata'aqabu mufrad itu. Tapi kenapa jamak di sini? Para ulama telah menjelaskan. Atau lihat penjelasannya itu, was sahih, pendapat yang sahih, anal alifa wal wawa wan nuna ahrufun dalatun ala tasniyah wal jama'. Dia sekedar huruf yang menunjukkan musanna dan menunjukkan jamak. Wa anal fa'ila ma ba'daha, fa'il ini tetap yang setelahnya. Ini solusinya. Seperti ini. Antum jangan gagal paham ya. Antum harus paham nih, sekali jelaskan paham, karena akan lebih baru itu aruf. Kalau dalam mutamimah sama qatur nada alfiyah nanti ketemu lagi. Nah, qama
az-zaidani. Qamu az-zaiduna. Qumna al-hindan. Menurut kaidah yang benar, kalau pelakunya musanna atau jamak misalkan, harus apa tadi? Harus apa fi'ilnya? Mufrad, qama, mufrad. Enggak diubah, enggak diganggu-gugat. Ini pendapat yang benar. Tapi bahasanya akalunil baraghis, itu kalau fa'ilnya musanna dikasih tanda alif fi'ilnya. Kalau fa'ilnya jamak dikasih wawu jamaah. Kalau jamak muannats dikasih nun niswa. Ini menurut bahasanya siapa tadi? Akaluni al-baraghis. Paham ya? Tapi pendapatnya lemah atau kuat ini? Lemah. Nah, kalau lemah terus bagaimana Ustaz solusinya? Alifnya apa itu? Alifnya huruf. Harfun dalatun al tasniyah. Wawunya harfun dalatun ala jama' az-dzukur. Nunnya harfun dalatun ala jam' linas. Selesai. Fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya. Paham belum? Itu cara bantahnya seperti itu. Jadi lughah akalun baraghis kesimpulannya lughah yang dhaifah atau yang qawiyah? Dhaifah. Pertama satu, syubhatnya satu, bantahannya seharusnya yang tepat bukan akalun baraghis tapi akalat seni al-baraghis. Kenapa? Karena al-baraghis jamak di burghus. Burghus semacam hama, semacam kutu. Kutu itu berakal tidak? Ibrahim? Tidak. Kalau tidak berakal tepat enggak kasih wawu jamaah? Enggak tepat. Berarti seharusnya apa? Akalat seni al-baraghis. Masyaallah. Na'am. Kemudian yang kedua, menyelisih kaidah yang sudah ma'ruf 'indal Arab. Kan tadi sebagian orang Arab, berarti orang Arab kebanyakannya itu enggak seperti ini. Paham ya? Apa itu kaidahnya? Wajaba ifradul fi'il wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Wajib fi'ilnya itu mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jama'. Paham ya? Itu kaidahnya. Kita lihat lagi. Kesimpulannya sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya akalul baraghis lughah yang dhaifah. Wa minha di antaranya juga annahu yajibu ta'nisul fi'il bi ta'is sakinah fi akhir madhi. Wajib memberikan ta'nis pada fi'il dengan ta'nis sakinah pada akhir madhi. Qamat, qatalat, dhahabat. Wa bi ta'il mudhara'ah fi awal mudhari'. Kalau tak mudhara'ah untuk awal mudhari'. Anti tadhhabina. Anti tadhhabina tak mudhara'ah itu. Paham ya? Naam, atau hiya tadhhabu tak mudhara'ah. Idza kana al-fa'ilu muannatsan. Kalau fa'ilnya muannas, ya enggak? Anti tadhhabina muannas mudzakkar? Muannas tadhhabin tak mudhara'ah. Hiya tadhhabu mudzakkar muannas? Muannas tak mudhara'ah tadhhabu. Ewa. Jadi kalau fa'il muannas, kalau fi'il mudhari' di awal yang tak mudhara'ah. Nahwu qamat hindun wa taqumu hindun. Itu kalau di na barakallahu fikum disebutkan contohnya tanpa dibalik seperti itu. Qamat hindun tak tanis sakinah. Wa taqumu hindun, taqumu taknya tak apa namanya? Tak mudhara'ah. Naam. Berikutnya, wa yajuzu tarku ta idza kana al-fa'il majaziyat ta'nis, sudah kita lewati. Wa na'am, boleh meninggalkan ta, tanis sakinah ini boleh tinggalkan apabila pelakunya muannas majazi. Nahwu tala asy-syamsu. Telah terbit matahari. Asy-syamsu mudzakkar muannas, muannas. Majazi atau hakiki? Majazi, karena asy-syamsu tidak punya kemaluan sehingga boleh tala'atus syamsu, boleh tala'as syamsu. Wa qouli ta'ala wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Artinya apa? Artinya tidaklah salat mereka orang-orang Yahud di sisi Baitul Haram melainkan hanya apa? Hanya siulan dan tangisan. Hanya siulan tepuk tangan. Paham ya? Nah, siulan. Jadi bersiul atau bahasa Jawanya singsat, paham ya? Itu tasyabbuh dengan orang Yahud. Paham ya? Jadi antum kalaupun melihat burung enggak usah ikut-ikutan, biar burungnya yang bunyi gitu loh. Paham ya? Nah, antum enggak usah bersiul-siul, enggak usah, biar burungnya yang bersiul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena seperti orang Yahud ketika ibadah, tepuk tangan sambil bersiul. Allahul musta'an. Syahidnya di sini mana syahidnya? Syahidnya mana syahidnya di sini? Makana sholatuhum sholatun. Sholatun mu'annas enggak? Mu'annas. Hakiki atau majazi? Majazi. Karena sholatun tidak punya kemaluan. Paham belum? Kan sudah kita lewati majazi hakiki patokannya kemaluan tadi itu. Oleh karena itu kana bukan kanat. Boleh enggak kanat? Boleh juga. Berikutnya, wa hukmul musanna wal majmu' jam'at tashih hukmul mufrad. Hukum musanna dan juga hukum jama' jam'at tashih. Ingat-ingat jam'at tashih itu jamak apa sih?
Kalau antum jumpai lafaz jam' at-tashih, itu yang diinginkan jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim. Paham ya? Jam' at-tashih, jamak apa? Jamak mudzakkar salim dan jamak apa? Muannats as-salim. Al-murad bi jam' at-tashih, itu kalau dikasih ta'liq catatan kaki biasanya gitu. Al-murad bi jam' at-tashih huwa jam'ul mudzakkar salim wa jam'ul salim. Sudah selesai. Enggak bingung itu loh. Jamak taksir lain lagi. Jadi hukum musanna dan hukum jamak mudzakkar salim, hukum jamak muannats salim sama seperti hukum mufradnya. Fataqul qama az-zaidani wa qama az-zaiduna wa qamatil muslimatani wa qamatil muslimatu. Nah, sama kan? Kalau muannats hakiki dikasih ta ta'nis walaupun musanna atau jamak kan gitu. Wa amma jamak taksir, dikecualikan. Adapun jamak taksir fa hukmuhu hukmul majaz ta'nis. Adapun jamak taksir hukumnya seperti apa? Seperti hukum muannats majazi. Jadi antum enggak bingung. Saqata kutubun boleh, saqatat kutubun boleh. Karena kutubun jamak muannats salim atau jamak taksir? Jamak taksir, sehingga boleh dihukumi muannats majazi. Berikutnya, taqul, na'am barakallahu fikum, qama ar-rijalu. Ar-rijalu kan mudzakkar Ustaz. Na'am mudzakkar, tapi dia jamak apa, Pak? Jamak apa, Pak? Jamak apa? Jamak taksir hukumnya apa? Muannats majazi. Oleh karena itu boleh qamar rijalu, boleh qamatir rijalu. Boleh dua ya. Wa qamatir rijalu, wa qamal hunudu, wa qamatil hunudu. Kok hunud ini kan muannats majazi atau hakiki? Kalau antum tanya gitu. Hunud ini muannats majazi atau hakiki? Kita katakan muannats hakiki. Lah kenapa kok qama enggak qamat? Kita katakan hunud jamak apa sekarang, Mas? Jamak taksir. Nah, jamak taksir dihukumnya apa? Muannats majazi, sehingga boleh qamatul hunudu boleh, qama al hunudu enggak masalah. Mahum salah? Na'am barakallahu fikum. Kadang orang nanya gitu. Orang nanya, "Ini hunud ini muannats apa, Mas?" Misalkan tanya gitu. Kita katakan muannatsnya hakiki, cuman sekarang jamak apa gitu loh. Jamak taksir hukum muannats apa tadi? Majazi, sehingga boleh qamal hunudu bi qamatil hunudu. Selesai. Wa minha di antaranya, kita tutup terakhir ini, selesaikan sampai bawah itu. Anal asla fihi an yaliya fi'lahu tsumma yudhkara al maf'ul. Hukum asalnya fa'il itu jatuh langsung, yaliya itu jatuh langsung setelah fi'ilnya. Paham ya? Anal asla fihi, hukum asalnya fa'il itu an yaliya fi'lah, jatuh terletak setelah fi'ilnya. Tsumma yudhkar, kemudian sebutkan maf'ul bihnya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Daraba Muhammadun Zaidan, itu hukum asalnya. Nahwu wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman fa'ilnya, Dawuda sebagai maf'ulun bih. Setiap fa'il harus marfu', setiap maf'ul harus mansub. Kita lihat contoh-contoh yang keluar dari asal. Wa qad yata'akhkhar al-fa'ilu wa yataqaddam al-maf'ul jawazan. Terkadang fa'ilnya diakhirkan, maf'ulnya didahulukan. Jawazan, boleh-boleh saja. Nah, kalau antum ditanya kapan boleh-boleh saja, ingat-ingat jawabnya. Nah, jawabnya apa? Idza kana laisa hunaka mani'un min taqdimih. Itu alasannya. Jawazan, catatan kakinya apa? Jawazan apa catatan kakinya? Idza kana laisa hunaka mani'un min taqdimih. Kalau di sana tidak ada penghalang untuk mendahulukannya, enggak masalah didahulukan maf'ulnya. Paham ya? Bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Nahwu wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Antum lihat itu. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Ala mansub. Sebagai apa? Maf'ul bih. Kok didahulukan ya? Karena enggak ada menghalang-halangi. Kalau bukan ayat boleh dibolak-balik. Wa laqad jaa'a an-nudhuru ala fir'aun. Boleh. Kalau seandainya bukan ayat. Paham belum? Karena enggak ada penghalang, enggak ada faktor yang melarangnya. Jadi kalau selama tidak ada penghalang, tidak ada faktor yang melarangnya, boleh-boleh saja dibolak-balik pun enggak masalah. Daraba Muhammadun Zaidan boleh, daraba Zaidan Muhammadun boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena enggak ada penghalang, enggak ada yang menghalang-halangi, boleh bebas. Kemudian yang kedua, wa wujuban, wajib. Wajib kapan wajibnya ini? Barakallahu fikum. Kapan wajibnya? Wajibnya itu na'am barakallahu fikum idza kana fa'il, idza kana al-fa'il, na'am idza kana al-maf'ul dhamiran muttasilan. Paham ya? Kalau maf'ulnya dhamir muttasil,
Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Di situ apa? Enggak mungkin dipisahkan, enggak boleh pakai apa? Dhamir munfasil misalkan. Itu wajib didahulukan maf'ulnya. Contohnya itu, syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna itu enggak boleh syaghalat amwaluna iyana. Kenapa kaidahnya kemarin? Syaghalatna amwaluna, boleh enggak syaghalat amwaluna iyana? Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kenapa kaidahnya? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl, itu kaidahnya. Paham ya? Jadi wujuban kenapa wajib? Dikarenakan ada kaidah apa? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl, enggak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan untuk disambung. Darabtu, mungkin enggak gitu? Mungkin. Perlu enggak daraba ana? Enggak boleh, boleh atau enggak daraba ana? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mungkin disambung darabtu. Orang Arab itu senang yang ringkas, yang simple. Jadi kalau antum ya akhi daraba ana, tertawain. Darabtu pendek, simple, padat, darabtu. Paham ya? Apa kaidahnya ini? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl. Enggak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan untuk disambung. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya wa idibtala Ibrahim rabbuh, ini juga wajib di sini. Paham ya? Pertama tadi wajib, kenapa sebabnya? Karena enggak mungkin dipisahkan. Domirnya mutasil di situ, ya kan? Naam. Kalau sekarang yang kedua, wa idibtala Ibrahim rabbuh. Nah, ini penting karena ana dulu sempat pusing ini kepalanya, tapi sekarang udah enggak pusing lagi. Antum lihat itu ayatnya itu. Nah, barakallahu fikum. Wa idibtala Ibrahim rabbuh. Sekarang fa'ilnya mana? Rabbuh. Maf'ulnya mana? Ibrahim. Ini wajib didahulukan, ini enggak boleh dibolak-balik. Wa idibtala rabbuh Ibrahim enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Barakallahu fikum. Ini. Nah, kalau antum balik sini, rabbuhu Ibrahim. Ini enggak boleh. Kalau seandainya bukan ayat pun enggak boleh. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena nanti mengharuskan kembali dhamir ini kepada mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Belum. Jadi kenapa wajib situ? Kenapa wajib didahulukan maf'ulnya? Alasannya apa? Alasannya apa? La lazima barakallahu fikum, la lazima 'audud dhamir minal mutaqaddim ilal mutaakhir lafdhan wa rutbatan wa dzalika la yajuz. Paham ya? Jadi kaidahnya gini. 'Audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dhamir kepada mutaakhir belakang secara lafaz dan secara urutan enggak boleh. Secara lafaz, jangan lihat, secara urutan tuh fa'il maf'ul bih atau maf'ul bih fa'il? Fi'il, fa'il, maf'ul bih atau fi'il, maf'ul bih fa'il secara urutan? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, ini urut sekarang. Wa idibtala rabbuhu Ibrahim, berarti haknya kembali ke Ibrahim. Secara apa? Lafaz dan secara urutan enggak boleh, itu loh. Kaidahnya enggak boleh, memang enggak boleh. Paham ya? Kembalinya kalau ini ke mana berarti kalau ini? Kalau ini kan kembali ke mana? Ke mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Kembalinya ke mutaqaddim secara lafaz, secara urutan enggak, itu loh. Lah kenapa secara urutan enggak? Karena secara urutan Ibrahim itu maf'ul bih seharusnya diakhirkan gitu loh. Haknya kembali ke mana ini? Haknya kembali ke mana Isa? Ke mana? Mutaqaddim. Ini mutaqaddim di situ, depan. Kalau yang sini ini mutaqaddim namanya, ini mutaakhir sini. Haknya kembali ke mana? Ke Ibrahim. Mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Kembali kepada mutaqaddim, kembali kepada pertama, kembali kepada yang awal secara apa? Lafaz, bukan secara urutan. Karena secara urutan maf'ul bih letaknya di mana secara urutan? Setelah apa? Fa'il. Nah, ini kalau terbalik enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena hak ini akan kembali kepada mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dhamir kepada mutaakhir secara lafaz dan secara urutan enggak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sudah paham mana? Sudah paham belum antum? Dulu ana sempat pusing kepalanya di sini, tapi insyaallah antum upayakan enggak pusing. Nah, karena apa? Karena menghafal ini loh. Ini
kembali mutaakhir lafdzan rutbatan. Lafdzan secara lafaz, rutbah secara urutan. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, urut enggak? Urut. Nah, ini kembali ke sini nanti. Robnya siapa? Robnya Ibrahim. Kembali ke mutaakhir lafdzan wa rutbatan la yajuz. Paham ya? Oleh karena itu wajib didahulukan maf'ulnya. Kalau didahulukan maf'ulnya, haknya kembali ke mana? Ke mutaqaddim, lafdzan duna rutbah. Secara lafaz kembali ke awal, secara urutan dia tidak kembali ke awal karena urutannya maf'ul bih diakhirkan. Mahum insyaallah handalah? Insyaallah itu aja ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Terakhir, wa qad yataqaddam al-maf'ul 'ala al-fi'l wal fa'il jawazan masyaallah. Terkadang nah malah fa'ilnya maf'ulnya ini mendahului fi'il dan fa'ilnya. Kan sudah kita lewati hukum asalnya fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi ternyata apa? Ternyata malah maf'ul bihnya mendahului fi'il dan fa'ilnya. Dua-duanya dahului. Boleh jawazan. Kenapa boleh? Apa alasannya tadi? Naam. Apa alasannya tadi? Idza kana laisa hunaka mani'un. Selama di sana tidak ada penghalang, boleh-boleh saja. Nahmu fariqan kadzdzabu wa fariqan taqtulun. Fariqan maf'ul bih muqaddam. Mana fa'ilnya, mana fi'ilnya? Kadzdzabu. Kadzdzabu fi'ilnya, fa'ilnya mana wal jamaah itu. Wa fariqan yaqtulun. Fariqan maf'ul bih muqaddam. Mana fa'ilnya? Yaqtulun ada wal jamaah fi raf'in. Mana fi'ilnya? Yaqtulun. Paham belum? Di situ maf'ul bihnya mendahului fi'il dan fa'ilnya. Boleh-boleh saja. Kadzdzabu fariqan yaqtuluna fariqan kalau seandainya bukan ayat. Mahum insyaallah? Ayo, yang terakhir, wa wujuban dan wajib didahulukan bahkan masyaallah. Maf'ul bih wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Padahal menyelisih kaidah asalnya. Kapan itu? Kita lihat. Nahwu, fa ayya ayatillahi tunkirun? Maka ayat-ayat Allah Taala yang mana yang kalian ingkari? Ayo, apa kenapa wajib? Kenapa wajib? Idza kana al-maf'ulu apa? Idza kana al-maf'ulu apa? Lahu sadarun fil kalam. Kal istifham. Itu wajibnya itu alasannya. Nah, barakallahu fikum. Alasannya apa? Idza kana al-maf'ulu lahu sadarun fil kalam. Apabila maf'ulnya itu punya hak untuk dahulukan dalam suatu kalam. Paham ya? Lahu sadrun lahu sadrun. Lahu sadrun fil kalam. Apabila maf'ulnya itu punya hak untuk didahulukan dalam kalam. Kal istifham. Seperti apa? Al istifham. Nah, seperti itu. Contohnya man darabta. Man darabta, antum lihat man darabta ini. Orang Yaman, orang Arab enggak pernah nanya antum, darabta man ya akhi, darabta man. Darabta man enggak pernah. Kalau enggak percaya antum ke sana nanti. Enggak ada darabta man, mesti man darabta. Karena man ini istifham. Istifham itu punya hak untuk didahulukan dalam kalam. Apa i'rabnya man? Harfu istifham atau ism istifham? Ism istifham mabniun 'ala sukun fi mahallin nasbin maf'ul bih muqaddam. Wajib enggak wajib? Di sini wajib dia, enggak boleh diakhirkan. Kenapa? Karena lau akharna la lazima lau akharna la nafaina haqq sadarah. Kalau seandainya kita akhirkan akan meniadakan hak didahulukannya. Enggak boleh. Dalam kaidah bahasa Arab apa? Kalau dia punya hak didahulukan. Enggak boleh diakhirkan. Kenapa? Li'annahu lau akharna la nafaina haqq sadarah. Dikarenakan kalau kita akhirkan darabtan man itu akan menghilangkan hak didahulukan tadi itu. Sedangkan istifham punya hak didahulukan. Kaifa haluk? Pernah enggak antum dengar haluka kaifa ya akhi? Pernah enggak atau kaifa haluk itu? Kaifa haluk antum ke Arab sana kalau enggak percaya. Enggak ada antum dengar haluka kaifa. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia cocok sekali. Kabarmu bagaimana? Cocok enggak? Kabarmu bagaimana? Cocok. Darabtan man. Kamu mukul siapa? Paham ya? Kalau secara bahasa Arab keliru. Man darabta, siapa yang kamu pukul? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kalau Indonesia kan dibolak-balik boleh. Kabarmu bagaimana? Haluka kaifa? Coba antum ke Arab sana dan ke Arab antum ngomong, tertawain. Ya akhi, haluka kaifa? Menunjukkan dia orang Ajam biasanya gitu. Kalau orang Ajam kan
Yang penting bahasanya diurutkan itu ya. Yang tepat kaifa haluk, karena kaifa itu isim istifham, punya hak didahulukan. Ini juga man juga isim istifham, punya hak didahulukan. Man darabta fi'il fa'il, man ini apa tadi? Man isim istifham mabniun 'ala sukun fi mahallin nasbin maf'ul bih muqaddam. Wajib enggak didahulukannya? Wajib, karena dia punya hak untuk didahulukan. Kalau kita akhirkan berarti kita meniadakan apa? Hak untuk didahulukan. Man darabta, siapa yang kamu pukul? Bukan darabta man. Kamu mukul siapa? Kalau Indonesianya benar, Arabnya keliru. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, berarti kita selesaikan pembahasan seputar fa'il dengan berbagai macam penyebutannya dan juga panjang pembahasannya. Insyaallah berikutnya pada bab naibul fa'il, pendek sekali karena hukum-hukumnya hampir mirip dengan bab seputar apa? Fa'il. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.